Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ugian Davis Juanda sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Aditya. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas 2 Pra-UAS mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Apa definisi hukum perdata internasional? Profesor R.H. Graveson berpendapat bahwa hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Sudargo Gautama mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Kemudian Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Menurut Van Brakel, hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan hukum internasional. Yang terakhir adalah menurut Mas Muim, HPI adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan hukum perdata dari negara mana yang harus diterapkan suatu perkara yang berakar di dalam lebih dari satu negara. Selanjutnya itu adalah unsur-unsur HPI. Terdapat beberapa unsur dalam hukum perdata internasional. Unsur-unsur yang dimaksud adalah: 1. Orangnya yang asing. 2. Tempat dilakukannya suatu tindakan. Yang ketiga adalah tempat letaknya barang. Selanjutnya adalah asas hukum perdata internasional. Terdapat 3 asas hukum perdata internasional yang lahir pada masa ini, yaitu yang pertama asas lexitus, mengatur tentang benda-benda tidak bergerak di tempat benda tersebut berada. Yang kedua asas lex domicili, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum berdasarkan tempat tinggalnya. Dan yang ketiga adalah asas lex loci contractus, mengatur tentang perjanjian-perjanjian mengikuti hukum di mana tempat pembuatannya. Selanjutnya adalah sumber hukum perdata internasional. HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara. HPI bersumber dari hukum-hukum nasional yang khusus dikembangkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing. Perbedaan hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Perbedaan yang sangat menonjol antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional terletak pada sumber hukumnya. Sumber hukum internasional sesuai pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu traktat, kebiasaan-kebiasaan internasional, asas umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab atau jurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan HPI menggunakan sumber hukum nasional negara yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya adalah pengertian titik taut primer dan titik pertalian sekunder. Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan hubungan HPI. Faktor yang dimaksud adalah: 1. Kewarganegaraan, 2. Bendera kapal dan pesawat udara, 3. Domisili dan tempat kediaman, 4. Tempat kedudukan badan hukum. Yang terakhir yaitu adalah yang kelima, pilihan hukum. Titik pertalian sekunder yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI.
atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan HPI disebut juga sebagai titik taut penentu. Selanjutnya adalah kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Proses kualifikasi inilah yang menjadi satu hal yang penting dalam hukum perdata internasional, di mana peristiwa dan fakta-fakta akan dikumpulkan untuk didefinisikan dalam rangka untuk mengambil keputusan atas persoalan hukum yang ada. Kualifikasi adalah proses yang harus dilalui untuk mengumpulkan fakta, data, dan peristiwa yang kemudian dilakukan analisa untuk menentukan kategori yuridis dari persoalan hukum yang ada. Apalagi di dalam HPI juga terdapat kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem hukum. Ada beberapa teori kualifikasi di dalam hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu teori kualifikasi lex fori atau kuasa hakim, hukum material dari sang hakim. Artinya ketika suatu perkara diajukan ke satu yurisdiksi tertentu di sebuah negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkara itu diajukan. Yang kedua yaitu teori kualifikasi lex causa. Menurut teori ini, setelah lembaga hukum mana yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka kaidah-kaidah hukum asing harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Teori ini dimaksudkan untuk mencari hukum mana yang seharusnya berlaku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.